Kuat di tengah tekanan. Dalam kehidupan ini, tekanan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tekanan bisa datang dari pekerjaan yang semakin berat, masalah ekonomi yang belum selesai, hubungan keluarga yang tidak harmonis, kesehatan yang menurun, atau harapan yang belum juga menjadi kenyataan. Ada kalanya tekanan itu begitu besar sehingga membuat kita merasa lelah secara fisik, emosional, bahkan rohani. Ketika berada dalam tekanan, tidak sedikit orang mulai kehilangan semangat. Mereka bertanya, "Sampai kapan aku harus bertahan?" Bahkan ada yang mulai meragukan kasih Tuhan karena merasa doa-doanya belum dijawab. Namun sebagai orang percaya, kita perlu mengingat bahwa tekanan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru di tengah tekanan, Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan ketergantungan kita kepadanya. Berlian yang indah terbentuk karena tekanan yang sangat besar. Demikian pula Tuhan dapat memakai tekanan hidup untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan semakin menyerupai Kristus. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 29-31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Tuhan mengetahui bahwa kita memiliki keterbatasan. Dia tahu ada saatnya kita merasa lelah dan tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan. Karena itu, Tuhan tidak meminta kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dan menantikan pertolongannya. Perhatikan janji Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan sesaat, tetapi kekuatan yang baru. Artinya, ketika tenaga kita habis, Tuhan sanggup memperbarui kekuatan itu. Ketika semangat kita mulai padam, Tuhan mampu menyalakan kembali pengharapan di dalam hati kita. Kita melihat teladan ini dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia menghadapi banyak tekanan, mulai dari aniaya, penolakan, dipenjara, hingga berbagai penderitaan lainnya. Namun Paulus tidak menyerah. Ia terus melayani Tuhan karena ia percaya bahwa kekuatan yang sejati berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tekanan yang sedang kita alami mungkin terasa begitu berat. Mungkin orang lain tidak mengetahui air mata yang kita sembunyikan atau pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Namun Tuhan mengetahuinya. Tidak ada satupun beban yang luput dari perhatiannya. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat tekanan itu, tetapi Dia memberikan kekuatan agar kita mampu melewatinya. Dengan cara itulah kita belajar bahwa penyertaan Tuhan lebih berharga daripada hidup yang tanpa masalah. Kita belajar bersandar kepadanya, bukan kepada kemampuan sendiri. Jangan menganggap tekanan sebagai akhir dari perjalanan hidup Anda. Bisa jadi tekanan yang sedang Anda alami adalah proses yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan Anda memasuki rencananya yang lebih besar. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita mengalami bahwa kasih karunia-Nya selalu cukup untuk setiap hari. Karena itu, jika hari ini Anda merasa lelah, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Curahkan semua kekhawatiran Anda kepadanya. Dia sanggup menguatkan hati yang letih, menopang langkah yang mulai goyah, dan memberikan damai sejahtera di tengah tekanan yang belum berakhir. Percayalah, bersama Tuhan Anda tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga akan keluar sebagai pemenang. Sebab kekuatan yang berasal dari Tuhan tidak pernah habis dan selalu tersedia bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Alkitab juga berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Alkitab juga berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah tekanan kehidupan. Ketika kami merasa lelah dan hampir menyerah,
kiranya Engkau memperbarui kekuatan kami. Tolong kami untuk tetap berharap kepadamu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajarlah kami percaya bahwa setiap tekanan yang Engkau izinkan memiliki tujuan yang baik untuk membentuk iman dan karakter kami. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu dan mampukan kami untuk tetap setia sampai kami melihat pertolongan MU dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.